bisa terjadi nihil gitu ya. Sehingga kalau kita letakkan di tengah bulan, saya khawatir kering gitu, ceritanya kering kalau hanya ekspor impor sementara tidak ada materi lain. Jadi untuk ekspor impor kami letakkan di setiap awal bulan rutin seperti biasanya. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang perlu kami sampaikan hari ini adalah hasil PODES. Jadi pendataan PODES ini kita lakukan sekitar 3 tahunan sekali setiap menjelang sensus biasanya. Jadi kemarin terakhir kita laksanakan menjelang sensus ekonomi. Nah, dulu sebelum 2013 di 2011 ya kita juga sudah lakukan menjelang sensus pertanian 2013. Jadi selalu menjelang sensus itu kita laksanakan pendataan potensi desa. Nah ini penting di samping untuk mendukung kegiatan sensus itu sendiri, ya ini juga ternyata saat ini dipakai oleh pemerintah, oleh perencana, apalagi dengan terbitnya undang-undang desa. Hasil PODES ini menjadi sangat ditunggu-tunggu, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh kepala desa. Karena harapannya dana yang digulirkan ke desa mereka, ya, itu sesuai harapan. Karena kan kita tahu tidak sama rata sama rasa. Desa-desa yang ada ini menikmati alokasi dana desa ya, maksimal 1,4 M, tetapi ada minimalnya, tidak semua dapat nilai yang sama, sehingga berapa rupiah yang diperoleh oleh masing-masing desa pada dasarnya ya tergantung juga dari hasil PODES ini gitu. Ya lanjut. Ya, tapi yang kami sampaikan ini tidak hanya untuk kebutuhan itu, kami sampaikan secara umum bagaimana hasil pendataan PODES di Gorontalo. Dari hasil pendataan tahun 2014 ya kita sama-sama tahu kalau kabupaten belum ada pemekaran, ya masih 6, karena usulan 3 kabupaten baru itu di pending kemarin ya. Jadi mungkin pada tahun ini mungkin baru akan dibahas kembali di DPR pusat. Nah kecamatan juga begitu, masih 77, masih belum ada pergeseran yang signifikan. Nah yang desa dan kelurahan ini agak berbeda konsepnya dengan Mendagri, karena di PODES juga termasuk UPT yang belum dieskakan UPT. Jadi secara operasional dia sudah aktif sebagai wilayah desa, tetapi belum ada SK-nya. Nah itu tercatat di PODES. Jadi ada 7 UPT yang belum memiliki SK. Jadi kalau yang memiliki SK itu 736 kurang 7. Ya lanjut. Nah ini komposisinya berapa? 7 itu di kabupaten mana? Kabupaten Gorontalo 2 ya? Bualemo 2. Bualemo 4. Di Powato 1. Ini kabupaten 2. Di Bualemo 4. Di Powato 1. Nah itu. Ini UPT ya. Ini secara operasional dia berlaku sebagai desa gitu. Nah, ini komposisinya relatif tidak bergeser sebetulnya kalau dari sisi kecamatan terutama ya dibanding 3 tahun lalu. Ya lanjut. Nah ini perkembangannya ya. Jadi kalau kecamatan nambah ya, ada yang pecah ya. Ada yang pecah, nambah 7 ya. Lalu desa mengikuti, biasanya begitu. Kalau camat pecah, biasanya desa mengikuti. Nah ini mudah-mudahan potret 3 tahun mendatang kabupatennya sudah nambah kalau berhasil ya perjuangannya. Ini perkembangan jumlah wilayah administrasi yang kita miliki dalam 3 kali pendataan PODES. Ya lanjut. Nah ini
infrastruktur ya. Jadi masih ada ya, dari 736 desa tadi itu 78 desa atau 10% belum ada SD ya, termasuk madrasah ibtidaiyah. Ada bahkan satu kecamatan tidak punya SD. Kecamatan mana sih? SMP. Kecamatan mana ini? Bolango Selatan. Bolango. Jadi di Kecamatan Bolango Selatan belum punya SMP. Nah ini padahal SMP itu minimal harus ada di setiap kecamatan kan begitu. Nah, lalu ada 10 kecamatan ya, dari 77 itu tidak punya SMA, tidak punya SLTA. Jadi ya ini juga terkait dengan program wajib belajar ya. Jadi kalau fasilitas ini ternyata tidak seluruhnya lengkap di semua kecamatan, ini menjadi evaluasi buat kita bersama. Kalau yang 10 kecamatan yang ada SLTA itu lokasinya di mana Pak? Di kabupaten? Di Bogor, Bolango, Kota bahkan di kota ada. Di kecamatan Powato berapa kecamatan? Di Bogor itu 1 kecamatan, di Bolango 6 kecamatan, di Lombok Tengah 1 kecamatan, di kota Bolango ada juga itu masuk kecamatan Mulai, Bolango lagi dan Mulai. Kecamatan Baru. Nah, kecamatan Baru. Di kota ada ya? Mulai. Ya, ini jumlah desa yang ada SD dan kecamatan, yang ada SLTP dan SLTA untuk kabupaten kota. Ya, jadi yang ada SD-nya itu totalnya 658 dari 736 ya, tadi jumlah tadi itu. Yang nggak punya SMP ya, dari 77 ada 1 tadi di Bolango ya. Lalu dari 77 hanya ada 67 kecamatan yang punya SMA, termasuk di sana Alia ya, di dalamnya SMA Alia yang sederajat Pak, SMP yang sederajat. Ya, lanjut. Ini infrastruktur kesehatan ya. Persentase desa kelurahan yang tidak ada pos kesehatan desa, poliklinik desa ya, 2014. Jadi S1 itu keterangan Ini Pak, jadi di gunung laut yang semakin pekat ini gradasi, semakin pekat namanya, yang semakin tinggi persentase desa yang tidak memiliki persentase nih ya. Jadi ini di kabupaten yang atas Goro tuh 70-an ya. Terus Kabupaten Gorontalo 67. Jadi di Goro Kabupaten Baru ya, itu masih perlu pembangunan infrastruktur kesehatan itu. Goro Kabupaten termuda kan. Iya. Tetapi di Kabupaten Gorontalo Masih juga. walaupun kabupaten tua Masih masih banyak gitu loh. Nanti dulu yang tadi ya, masih 67%. Sementara di Bolango 43% ya. Oh, Wato 58. Sini Bolango ya. Bolango 35 ya. Kota 38%. Di desa, di desa kelurahannya itu tidak ada poskesdes dan atau polindes atau polindes. Jadi bisa dibayangin dari sisi kesehatan Bolango memang lebih maju dari kabupaten. Makanya kemarin IPM-nya wajar lebih tinggi ya, karena kalah di sini, pendidikan juga kalah. Nah, Goro sebagai kabupaten baru perlu sentuhan karena 70% sama yang lain itu. 70%
tidak ada Poskesdes atau Polindes. Namanya kabupaten. Kabupaten ya, paling tua. Mungkin karena paling tua ngalah sama dia. Mungkin ya. Powato lumayan. Ya, tapi Bualemo termasuk bagus ya. Ya lanjut. Ini jumlah dan persentase kecamatan yang memiliki puskesmas atau puskesmas pembantu dan desa yang tidak memiliki Poskesdes atau Polindes. Jadi kecamatan yang memiliki puskesmas atau pustu lengkap. Ya, seluruh kecamatan punya puskesmas pembantu lengkap. Memang syarat minimal kan satu kecamatan satu. Terus kecamatan desa yang tidak memiliki Poskesdes ya. Jadi dari 736 tadi hanya ada 402 ya yang tidak memiliki. Jadi sebagian besar tidak memiliki ya pos kesehatan desa atau Polindes, lebih dari separuh. Nah ini informasi nih. Ini bagaimana dinas kesehatan kita baik provinsi maupun kabupaten kota menyelesaikan masalah ini. Karena ini kaitannya erat sekali dengan kebutuhan dasar masyarakat ya. Jadi bisa dibuat persentase ini masing-masing kan. Gorontalo ternyata baru 54% desa sudah masih 54% lebih itu tidak memiliki Poskesdes atau Polindes. Jadi sebagian besar kan. Gitu. Nah, ini di era Indonesia sehat sekarang ini jadi tantangan. Ya kan? Karena gimana bisa memanfaatkan kartu sehat Indonesia sehat kalau di desa tidak ada fasilitas, kan begitu. Oke, lanjut. Ini pasar ya. Persentase kecamatan yang ada pasar dengan bangunan menurut kabupaten kota. Jadi yang paling yang makin pekat pasarnya makin banyak ya. Ada pasar. Jadi di Bualemo seluruh kecamatan ada pasar. Di kabupaten 94% ya, ada pasar setiap kecamatan. Di Gorut 81. Jadi kalau pasar sih karena kebutuhan sehari-hari ada ya, relatif ada ya. Tapi ada juga kecamatan-kecamatan yang nggak punya pasar ya, masih ada gitu. Jadi dia harus belanja. Jadi ukuran pasarnya apa nih? Sebesar apa? Dengan syaratnya ada bangunan permanen dan semi permanen. Jadi pasar kayak pasar Senin, pasar Sabtu kayak gitu ya. Bukan pasar kaget gitu ya, ada permanennya. Jadi memang pasar gitu. Jadi belum semua kecamatan punya pasar ya kan. Jadi yang paling miskin jumlah pasarnya Kabupaten Gorontalo Utara, Bungsu, turun. Tidak semua wilayah kecamatannya punya pasar. Ini juga mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah. Ya kan? Ini kan proses tukar menukar, perputaran uang dan sebagainya. Cermin dari hidupnya ekonomi, tumbuhnya ekonominya dari pasar ini. Makin ramai pasar, daerah itu semakin maju. Biasanya begitu. Ya. Lanjut. Boleh, mau ya pasarnya mantap. Ini infrastruktur listrik ya. Persentase desa kelurahan menurut keterangan 29% ya. Listriknya masih dipenuhi oleh non pemerintah swasta ya. 40%, 43% oleh pemerintah. Tapi ada 27% desa yang tidak punya penerangan di Gorontalo. Masih ada seperempat lebih desa-desa, desa kelurahan di Gorontalo belum ada penerangannya. Ini juga PR ya, saya kira PR. Jadi penting kehadiran Bapak dari sini. Jadi ini luar biasa ya. Tadi kalau di level nasional Bapak pernah saya hadir di Pajar, kalau di sini Bapak pernah juga. Ini
lebih dari seperempat di desa kelurahan kita nggak punya listrik, nggak punya penerangan gitu ya. Nah, jadi walaupun cuma 43% ya desa kelurahan kita yang dialiri listrik, itu juga masih belum terus nyala, ya kan sering mati lampu juga kan, itu juga masih belum sehat juga akhirnya gitu. Ini memang makanya dikembangkan sekarang apa? PLTU ya. PLTU sedang dikembangkan, mudah-mudahan itu menambah pasukan ke desa-desa terutama yang belum dialiri listrik. Nah ini keberadaan keluarga pengguna listrik ya dan penerangan jalan utama. Jadi ada dari 690 desa ya, yang keluarga di desanya itu menggunakan listrik PLN. Kalau lalu yang menggunakan listrik 298 ya, desa, artinya di dalam satu desa bisa terjadi ada yang menggunakan non PLN, ada yang menggunakan PLN secara campuran. Bisa terjadi. Syaratnya di sini penataan minimal satu keluarga di desa itu sudah masuk ya. Gitu. Jadi nggak lihat kapasitas berapa keluarga yang ada di desa itu yang menggunakan listrik. Pokoknya satu aja udah terhitung bahwa di desa itu ada aliran listrik PLN atau non PLN. Nah ternyata ya untuk jalan utama desa dari 736 itu hanya 534 yang punya jalan kemana utama di desa kelurahan. Nah ini penting juga untuk keamanan, walaupun kita relatif aman. Gorontalo relatif aman. Apa karena aman nggak perlu ada lampu di jalan-jalan? Saya rasa nggak juga, karena ini juga terkait dengan faktor keamanan di jalan lalu lintas ya. Kalau ada lubang nggak lihat kan bahaya juga. Oke, kita lanjut. Jalan. Ini jalan. Persentase desa kelurahan menurut keberadaan jalan yang dapat dilalui roda 4 atau lebih. Jadi hebat jalan-jalan kita ya. 91% ya, lebih sedikit itu bisa dilalui oleh roda 4. Jalan-jalan di Gorontalo relatif bagus. Relatif bagus. Walaupun ini belum tentu aspal. Ya, bisa dalam bentuk pengerasan ya. Nah, ada sekitar 5% ya, 5,03% itu bisa dilalui, tetapi saat-saat tertentu dia nggak bisa, misalnya hujan, jadi becek, longsor, macam-macam gitu ya. Saat tertentu dia nggak bisa. Lalu ada 1,63% bisa dilalui kecuali hujan. Kecuali hujan dia nggak bisa, berarti belum aspal. Nah, ada 2,31% jalan tidak dapat dilalui sepanjang tahun. Nah, ini di mana ini? Ini nanti hasilnya bisa kita ini ya, bisa disampaikan ke Bapeda. Nah, desa-desa mana yang jalannya nggak bisa dilalui? Nanti kita share ke pemerintah ya, supaya langsung diprioritaskan. Tapi 91% sudah, ya bukan berarti bagusnya tuh bisa dilalui lah. Artinya sepanjang tahun bisa dilalui. Ya, relatif bagus ya, relatif bagus. Ya kan? Nah ini dari sisi jumlahnya ya, nanti bisa dilihat selisih dengan jumlah kabupatennya masing-masing. Ada jumlah kabupaten. Jadi Kabupaten Walemo, oh iya totalnya itu banyak daerah yang 6 ya, ada 6 desa ya atau kelurahan yang
saat-saat tertentu dia nggak bisa. Mungkin karena longsor, kalau karena hujan ada 4. Yang paling bagus kota, betul ya, kota. Kecuali jalan ini nih, Brigjen Viola Isa, itu nggak dikeras, jalannya berombak jalannya, banyak lubang. Brigjen Viola Isa ini bisa dilalui. Kalau ini kan tidak bisa dilalui pada saat, artinya bisa longsor, bisa karena hujan, bisa. Kota bagus umumnya kecuali jalan Brigjen Viola Isa, karena depan rumah saya. Nah, yang paling banyak di Kabupaten Gorontalo sekali lagi itu. Kan ada daerah-daerah yang dekat jauh-jauh di jauh Gorontalo itu juga. Bahkan Kabupaten Gorontalo punya suku terasing loh, jangan heran. Ya, apa namanya? Polani itu masih di hutan, nggak menetap. Beda dengan Pinobu itu maju. Tapi kalau Polani itu di kabupaten masih ada suku terasing. Ya. Jadi dengan Polres jadi apa ya, kita tersadar bahwa belum semua wilayah kita memang terjangkau oleh pembangunan. Ya, lanjut. Nah, ada beberapa variabel lain sebetulnya bisa dikupas melalui kode estima, memang karena terbatas ya. Nah, nanti kalau mau didalami dengan teman-teman Bapeda maupun BI, kita bisa cari waktu lagi untuk dianalisis lebih dalam, karena ini sifatnya rilis ya, jadi memang yang pokok-pokok dulu. Tapi ke depan kalau ingin lebih dalam, kita dengan senang hati menyiapkan waktu ya, tidak sambil menunggu juga data-data lain yang lebih rinci yang kami tunggu dari pusat. Nah, seperti yang disinggung oleh Pak Suryamin, Kepala BPS RI, terkait kita juga punya angka indeks kesulitan geografi. Jadi di dalam undang-undang desa itu nanti pemerintah ya, kalau di dalam undang-undang diwajibkan mengalokasikan dana desa. Jadi yang dapat alokasi dana desa itu hanya yang berstatus desa. Kelurahan tidak dapat. Hanya yang berstatus desa. Nah, variabel yang digunakan sebagai penimbang untuk ADD itu ya, jumlah penduduk per desa, jumlah keluarga miskin ya, penduduk miskin, lalu luas wilayah, dan ini IKG. Jadi kalau DAU kan beda. Kalau DAU kan penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, ya kan, kemiskinan ya. IPM-nya ada ya. IPM. Tapi kalau IPM kan tidak ada per desa. Jadi yang dipakai 4 variabel: penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan IKG. Semua bersumber dari BPS. Jadi nanti, dan ini hanya yang diberi hak untuk menyampaikan data ini ke Kementerian Keuangan adalah BPS pusat. Jadi kami punya data, tetapi kami tidak diberi hak untuk mengakses datanya ke Kementerian Keuangan. Data penduduk itu murni dialokir ya, atau disampaikan oleh pusat. Jadi kalau misalnya ada kepala desa datang ke BPS, ke provinsi, tinggiin dong data penduduk saya, percuma, karena saya tidak punya akses memberikan data itu ke Kementerian Keuangan. Jadi harus BPS pusat. BPS Kementerian Keuangan tidak menerima data dari BPS daerah. Tujuannya apa? Supaya tidak ada kong kali kong. Itu tujuannya sebetulnya. Kan lebih bagus. Jadi walaupun kita tahu, percuma ada kepala desa atau Pak Camat yang minta, luas wilayah saya itu kurang luas.
kalau wilayah itu kan ada perda ya, ada perda segala macam itu dasarnya. Lalu kemiskinan itu dari pendataan kemiskinan, besok ada PKS tentang itu salah satu sumbernya. Tetapi sekali lagi bukan DPS daerah yang memberi data-data itu ke Kementerian Keuangan. Nah, salah satu yang menjadi alat ukur nanti indeks kesulitan geografi. Ya, tadi disampaikan ada, ini merupakan indeks komposit. Ya, indeks komposit dari beberapa variabel yang kita hitung ya, terkait ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas ya, transportasi. Di ketersediaan pelayanan dasar variabel yang dipakai ya, fasilitas pendidikan ya, itu ada jumlah pendidikan TK, SD, SMP, SPA, ada jarak fasilitas ya, terus fasilitas kesehatan itu dipakai ya, jumlah fasilitas kesehatan ada subjek terus infrastruktur ada jumlah fasilitas ekonomi, pertokoan, pasar, minimarket, hotel, bank dan sebagainya. Terus bahan bakar untuk memasak dan keberadaan agen penjual LPG, minyak tanah. Lalu keluarga pengguna listrik dan penerangan di jalan utama. Kalau aksesibilitas ya, jenis dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan operasional angkutan umum. Lalu transformasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor bupati. Semakin besar nilai IKG semakin buruk ya kondisinya. Jadi yang tadi nggak punya listrik, yang nggak punya SD, nggak punya koridor, mungkin IKG-nya relatif lebih tinggi dari yang lain. Semakin kecil nilai IKG, semakin maju desa itu. Gitu. Tetapi ini bukan satu-satunya variabel yang digunakan untuk ADD. Tapi ada variabel lain, yaitu tadi jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah. Nilai ADD kan maksimal 1,4 M, nah ya kan, minimal pemerintah yang tahu. Jadi nggak sama. Makanya ini bisa jadi bahan rebutan kepala-kepala desa ya. Yang jelas Pak Lurah nggak menikmati, karena kelurahan nggak dapat, yang dapat hanya desa. Ya lanjut. Nah ini kondisi kita di Gorontalo ya, yang terendah secara provinsi 12,57 itu adanya di Buarimo, di kelurahan di desa Hungayona di kecamatan Tilamuta. Itu IKG-nya paling rendah. Kenapa nggak di kota ya? Oh di kota nggak, soalnya kelurahan semua. Nggak ada desa di kota. Jadi orang kota jangan berharap ADD. Ya, dengerin aja dari temannya, dari tetangganya 1,4 M gitu Pak. Jadi kenapa kelurahan nggak dapat? Karena dialokir oleh dana APBD-nya kan. Kan pegawai negeri itu kelurahannya terus. Jadi di bawah langsung pemerintah saya. Nah, di Buaremo itu IKD-nya paling rendah. Lalu yang paling tinggi 67,98 itu adanya di Gorontalo Kabupaten, yaitu di Desa Kayu Merah, Kecamatan Bongomeme. Itu yang paling sulit. IKD-nya paling besar. Nah, ini kondisi masing-masing kabupaten ini bisa dilihat. Ya. Pohuwato bagus tuh, Pohuwato IKG tertingginya 56 dia. Ini slide terakhir ya? Nah, ini sekadar info aja. Saya punya data 10 IKG tertinggi ya. Pertama itu Kayu Merah di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Lalu Tinobu Permai ya, di Kecamatan Tinobu, Kabupaten Bolebolango, itu juga tertinggi. Lalu Desa Towayu di Kecamatan Paguyaman Pantai, Buaremo. Lalu di Desa Olimeyala, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Desa Ulobua, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.
Desa Liyodu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo, kabupaten tua tapi nggak maju-maju nih. Desa Bangga, Kecamatan Paguyaman Pantai, Bolemo. Desa Bangio, Kecamatan Pinogu, Bonegolango. Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suaba Timur, Bonegolango. Desa Pilolahya, Kecamatan Bulang Hulu, Kabupaten Bonegolango. Itu 10 desa yang IKG-nya paling besar, yang paling sulit secara geografi gitu ya. Artinya sulit itu bukan berarti jarak dari ibu kota kecamatan ke desa, bukan itu, tetapi tadi berdasarkan variabel tadi. Dan itu sudah sesuai dengan PP 60 tahun 2014. Kalau yang bagus-bagus, ini ada 10 desa yang terbaik ya. Kungayonan di Kecamatan Tigamuta, Bolemo. Miluo, Kecamatan Pandang, Borot. Maleo, Popayato Timur, Purwokerto. Payungga, Batudara, Kabupaten Gorontalo. Pontolo di Pandang, di Gorot. Bongo di Kecamatan Batudara Pantai, Kabupaten Gorontalo. Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Purwokerto. Bongonol, Kecamatan Paguyaman, Bolemo. Bulalo, Kecamatan Pandang, Borot. Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Itu 10 yang IKG-nya paling kecil. Nah, nanti kapan? Ke depan jika ingin mengasih diricis, kita silakan aja. Sekira itu ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan, saya silakan. Ada di sini, soalnya apa nih di tahun? Nah, itu kami nggak bisa jawab karena itu wilayah Kemenkyu. Kira-kira, tapi tahun ini pasti ada saya ya? Kemungkinan ya, Kemungkinan. ya, karena data ini sudah sampai ke sana. Bahkan saya dengar sudah ada tuh alokasi rupiahnya. Per kabupaten sudah ada ya. Jadi sudah matang sebetulnya, tinggal eksekusinya aja. Rasanya mungkin tahun ini, kalau sudah ada lokasi mungkin tahun ini. Dari jumlah desanya 753, ada 750 lebih satu desa. 736. Iya, sebenarnya ini kan udah 700. Tapi yang kan enggak, 700 itu kan di desa kelurahan. Kalau desanya saja enggak sampai berapa desanya saja. Iya, kalau cuma dikasih setengah miliar ya misalnya Kali aja. 300 itu kan meningkatkan ini juga kan. Itu menjadi prime mover ya, pertumbuhan ekonomi. Ad hoc kita dikajian juga. Betul, BI pakai bank nih alokasi Bulan kapannya, tapi belum tahu ya sebenarnya ada di kapan sih bulannya. cairnya ya. Nah, ini belum. Sumbernya ada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Ini DJPP dapat info kali, bisa jadi ya. Tapi setiap tahun kan itu alokasi itu kan dirancang setiap tahun, setahun segini gitu. Jadi pasti kemungkinan karena amanah undang-undang menjadi wajib bagi pemerintah. Kan gitu. Ini kan produk pemerintahan sebelumnya kan. Ya. Ada lagi? Silakan. Sama kalau di terkait tadi kan ada jumlah sekolah. Kalau di Gorontalo dalam angka yang dikeluarkan BPS kan ada ya jumlah sekolah di provinsi SD berapa. Kalau di BPS sendiri ada datanya nggak sih, misalnya SD di per kabupatennya, jadi dipecah per kabupaten. Jumlah sekolah, jumlah resto. Sebenarnya saya harus nanya ke dinas terkait ya, tapi kalau ada apa boleh? di kabupaten dalam angka. Oh, kabupaten dalam angka. Atau di daerah dalam angka ada? Per kecamatan kita, per kabupaten ya. Kalau kabupaten dalam angka kan per provinsi. Oh, di daerah dalam angka ya, misalnya kayak kabupaten dalam angka. Ya, Oh, tapi itu sumbernya dari dinas. Oh, iya.
Di ya nanti di webnya juga ada. Iya. Web kabupaten. Soalnya kami juga di pusat yang bikin kajian ini mau bikin tas gitu kan. Kalau yang tersaji di Podes, kita tidak menyampaikan jumlah pasar, jumlah store, tapi desa. Desa yang punya ini, desa, jadi objeknya desa, objek penelitiannya desa. Oh yang ini ya. Iya. Oke. Jadi kalau tidak ada, terima kasih banyak. Kami senantiasa siap melayani Bapak Ibu untuk data-data yang